Genosida 1965-1966, standar ganda dan terorisme negara. Biarlah pembandingan itu berjalan terus, toh yang dibunuh orang komunis. Begitulah standar ganda perkemanusiaan dan hak asasi manusia yang dianut rezim barat, yang mereka terapkan sebagai yang telah dianut jurnalisme majalah Time dan artikel Vengeance in Smile pada 15 Juli 1966 yang melukiskan pembandaan massal itu sebagai kabar paling bagus bagi barat selama bertahun-tahun di Asia. The West best news for years in Asia. Jelakanya standar ganda semacam ini pun masih terus hidup di Indonesia sebagai hasil gelombang fitnah tak berkesudahan, termasuk lewat buku pelajaran sejarah dan upaya cuci otak yang terus-menerus dilakukan rezim Orde Baru selama 32 tahun. Dalam beberapa hal, bahkan sampai saat ini, sering tanpa sadar dianut oleh jutaan rakyat Indonesia, termasuk sejumlah kecil intelektualnya, untuk meletakkan nilai-nilai perkemanusiaan yang adil dan beradab sesuai dengan Pancasila dan ajaran semua agama. Diperlukan daya upaya yang terus-menerus tiada kenal lelah dari semua yang memiliki kesadaran dan kemauan baik dengan memerangi standar ganda tersebut di atas. Untuk itu diperlukan waktu, barangkali setidaknya setara dengan waktu bercokolnya rezim militer Orde Baru Soeharto, atau bahkan lebih. Menyebarkan nilai luhur sekaligus memerangi kejahatan memerlukan waktu dan daya upaya jauh lebih besar daripada kebalikannya. Apabila terorisme didefinisikan sebagai ancaman, penistaan dan pembantaian terhadap penduduk sipil dalam jumlah amat besar dan dalam waktu pendek, terhadap mereka yang tidak tahu menau urusannya, tidak memiliki kemampuan melawan atau membela diri sendiri beserta keluarganya, serta tanpa peluang menyelamatkan diri, maka ini merupakan terorisme paling hebat dan mengerikan di zaman modern. Terorisme yang dilakukan oleh negara. Dipetik dari Hari Sutejo, Sejarah Gelap GWS, upaya mengelak tanggung jawab jumlah petinggi militer bagi yang pernah ditulis Jenderal Yasir Hadibiroto yang membanggakan diri sebagai eksekutor DNID. Ketika itu 1965-1966 merupakan keadaan perang. Selanjutnya sejumlah pelaku dan penulis pendukung Orba menggambarkan seolah-olah ketika itu dalam keadaan membunuh atau dibunuh. Itu semua bohong dan tidak ada buktinya. Sekedar upaya mengelakkan tanggung jawab agar pembandaan itu sah adanya. Apa ada situasi membunuh atau dibunuh, bikin tahanan dan penjara sebagai yang dipropagandakan? Untuk penyesatan oleh pendukung rezim Orde Baru, agar pembunuhan massal itu dapat diterima sebagai kewajaran. Meski keadaan politik tegang, tetapi situasi relatif aman sebagai yang direkam buku yang populer disebut Cornell Paper yang disusun berdasarkan berita koran Orde Baru sampai dengan Desember 1965. Karenanya, laporan Benedict Anderson dan Ruth McVeigh dinamainya A Preliminary Analysis of the October 1, 1965 Book in Indonesia, published 1971. Fakta-fakta yang terhimpun dalam buku ini didukung dan dilengkapi dengan fakta-fakta berupa sejarah lisan dari berpuluh-puluh narasumber yang mengalami langsung pada 1965, 1966, yang antara lain terekam dalam buku John Rosa dan kawan-kawan, Tahun yang Tak Pernah Berakhir, terbit 2004, dan H.D. Haryo Sasongko, Korupsi Sejarah dan Kisah Derita Akar Rumput, terbit 2005. Pembunuhan itu dilakukan dengan senjata bedil pasukan militer,
juga dengan menggunakan golongan anti komunis yang termakan propaganda hitam dan rakyat yang dipaksa, dan melakukannya baik dengan sengaja, baik dengan senjata api maupun senjata tajam termasuk bambu musik. Apapun celoteh mereka, termasuk mencoretnya dari buku-buku sejarah yang diajarkan di sekolah, pembunuhan massal terhadap 1-3 juta rakyat tidak berdosa itu merupakan kejahatan berat terhadap kemanusiaan yang tidak akan dapat dilupakan dengan Jenderal Besar Purnawirawan Soekarno sebagai pelaku tertingginya. Demikian kura-kura Tagar Lampisu.